Dan juga instansi terkait lainnya yang ada di Kota Jayapura. Kalau kita bekerja sesuai dengan aturan, tidak melanggar aturan, maka kita akan berhasil. Dan kita harus tertib menata administrasi kita dari sisi keuangan daerah. Kita harus tertib. Kalau dua hal ini kita keluar dari aturan, kita tidak memiliki administrasi, maka kita akan berhadapan dengan hukum. Iya. Maka saya harapkan bagaimana dana itu harus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi kita tidak boleh melakukan korupsi. Selama 10 tahun ini tidak ada pejabat-pejabat saya melakukan korupsi. Karena moto saya, satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita bekerja ini untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk memperkaya diri kita sendiri. Tapi semua yang kita kerjakan, semua yang kita perbuat itulah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan keberhasilan itu akan dinilai oleh pemerintah pusat. Dan rakyat sejahtera dari ekonominya, rakyat mengikuti pendidikannya dengan baik, terlayani kesehatan dengan baik, itu yang kita lakukan di Kota Jayapura. Sehingga prestasi-prestasi itu karena komitmen dari seorang pemimpin, bagaimana membahagiakan. Tugas dari pemerintah, karena saya seorang pamung praja, lulusan dari APDN dan IP. Jadi tugas pemerintah pertama adalah melayani. Yang kedua adalah mengatur. Tiga adalah melakukan pengawasan. Kalau kita belajar, hingga prestasi-prestasi yang kita raih itu sangat luar biasa. Karena itu saya bilang kita menjadi change of agent di Papua. Supaya Papua ini bisa maju. Ya, sering orang bilang Papua ini terkebelakang, termiskin, tertinggal mungkin begitu ya Pak. Ternyata buktinya tidak begitu ya, prestasinya banyak sekali. Nah maka itu seorang pemimpin harus punya inovatif, dia kreatif dan kerjasama dan koordinasi. Tiga hal yang saya tingkatkan itu ada 3K, komunikasi, koordinasi dan komitmen untuk kita membangun Kota Jayapura. Harapan kita masyarakat kita melakukan pelayanan publik yang cepat, yang excellent, yang efektif, efisien, akuntabel, transparan. Itu hanya membahagiakan masyarakat. Sekarang masyarakat saya mengurus akte kelahiran tidak lagi ke kantor, tapi mereka tidak ke mall, tekan pinnya, bisa keluar aktenya, bisa keluar kartu keluarganya. Tinggal berkas-berkasnya dikirim, mereka kirim kode pinnya, mereka pergi ke mall, tekan pinnya, keluar akte kelahirannya. Hanya 1 menit bisa jadi. Mereka dikirim pinnya, mereka bisa keluar surat kartu keluarga. Ini kita membahagiakan masyarakat, mempercepat pelayanan yang ekselen kepada masyarakat. Itu yang kita lakukan. Dukungan dari birokrasi yang handal, birokrasi yang sangat profesional yang kita lakukan di Kota Jayapura. Dulu kita berpikir bahwa ASN itu selalu pasif gitu, zaman dulu ya Pak ya, tapi ternyata di Kota Jayapura ini ASN-nya bisa sangat inovatif, dinamis, dan juga bahkan sangat melek teknologi. Kita akan ulas lebih lanjut, dan juga saya ingin mengetahui Pak, apakah di Kota Jayapura ini semuanya sudah bebas buta huruf di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, Indonesia Forward akan segera kembali. Terima kasih Anda masih di Indonesia Forward, dan kita akan melanjutkan diskusi dengan Wali Kota Jayapura, Bapak Ben-Hur Tomimano. Pak, ini menarik sekali, tadi di segmen sebelumnya sudah diulas, ada banyak sekali prestasi yang sudah ditorehkan oleh Kota Jayapura. Mungkin selama ini kita berpikir di wilayah paling timur Indonesia itu quote-to-quote itu ditinggalkan begitu ya Pak ya, tertinggal, miskin. Tapi ternyata banyak loh prestasinya yang bisa menjadi agent of change di sana. Bahkan tadi Bapak menyampaikan bahwa ASN di sana itu sangat inovatif, yang artinya melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Ini gimana Pak bisa membangun ASN yang dulu gitu ya, mungkin image-nya pasif, tapi sekarang itu lebih aktif melayani masyarakat, bahkan juga sampai melek teknologi. Apa yang sudah Bapak lakukan di sana? Setiap awal bulan saya melakukan apel. Dan apel itu penting untuk kita mengecek kesiapan ASN kita. Dan saya memberikan arahan kepada mereka, ASN tugas kita adalah melayani rakyat, bukan dilayani oleh rakyat. Jadi kita harus siap untuk melayani rakyat.
karena kita dibayar, digaji oleh rakyat kepada kita. Jadi kita harus melayani masyarakat dengan dedikasi, loyalitas, integritas kita supaya masyarakat ini membahagiakan. Tugas kita adalah pemerintah adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat. Iya, benar. Itu tujuan kita. Jadi masyarakat ini ya, jadi di ASN kita itu saya berikan kebebasan. Sekarang di jajaran OPD kita ada yang sudah S2, sudah S3, bahkan ASN. Jadi di Kota Jayapura untuk pendidikan tidak lagi yang D2, D3 karena semuanya guru-guru saya di SD, SMP itu semua sudah S1 bahkan S3. Dan kemarin saya membangun satu geraha PGRI. Itu menghimpun semua guru-guru untuk membicarakan kemajuan pendidikan dan kualitas mutu pendidikan di Kota Jayapura. Mereka harus duduk di geraha PGRI. Ini yang diresmikan pada ulang tahun ke-112 kemarin ya Pak ya? Iya, betul sekali. Ya, oleh Ketua PGRI Pusat. Dan saya sangat care ya, karena kita memajukan daerah itu. Yang terpenting dan utama adalah SDM kita, harus SDM yang unggul menuju 2024 mengenai SDM yang generasi Papua yang emas. Ini yang kita harapkan ke depan. Maka dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan yang saya buat sekarang, gizi bagi ibu-ibu hamil dan menekan angka kematian ibu yang melahirkan juga anak di bawah 5 tahun. Gizi ini penting supaya melahirkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar. Itu dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan. Dan di Kota Jayapura dari pendidikan, sekarang di Kota Jayapura di tahun 2022 ini sudah tidak ada lagi yang melek huruf. 0%. Tidak ada yang buta huruf, sudah 0%. Di Kota Jayapura, sehingga saya mendapat anugerah dari Menteri Pendidikan untuk menurunkan angka buta berhuruf di Kota Jayapura. Padahal yang masih dekat sama ibu kota aja masih banyak loh Pak yang buta huruf Pak. Ternyata ini jauh begitu ya di provinsi paling timur gitu di Kota Jayapura semuanya sudah melek huruf ya Pak ya? Iya. Luar biasa. Ya. Dan ini saya juga mendengar bahwa Bapak sangat concern begitu ya, sangat perhatian tentang kasus stunting seperti apa disampaikan oleh Presiden ya Pak ya? Betul sekali. Untuk kasus stunting, saya kumpulkan semua instansi terkait yang mengenai stunting dan kesehatan, juga lurah dan kepala kampung. Dan saya minta lurah dan kepala kampung harus support dana dari APBD kampung dan kelurahan untuk menurunkan angka stunting. Target Bapak Presiden 2024 harus mencapai 14%, tapi Kota Jayapura sudah mencapai 10,30% angka stunting di Kota Jayapura. Ya, ini luar biasa yang kita lakukan. Karena dukungan dari semua kapus-kapus dan juga lurah dan kepala kampung dan camat yang ada di wilayah Kota Jayapura. Kalau infrastrukturnya sudah maju, pendidikan, kesehatan sudah bagus, perekonomian masyarakatnya juga hidup gitu ya Pak ya, sudah semakin membaik. Artinya masyarakat akan semakin cinta Indonesia ya Pak ya. Amin, amin. Dan satu hal yang juga kita harus cermati di sana adalah masalah keamanan nih Pak. Gimana Bapak bisa berupaya untuk menjaga kecintaan masyarakat terhadap NKRI dan juga menjaga kondisi situasi di sana supaya selalu aman, seperti apa Pak? Ya, Kota Jayapura kota yang aman, kota yang damai. Ya, biasanya yang muncul di media-media itu jauh dari Kota Jayapura. Bagaimana saya menjaga keamanan Kota Jayapura? Saya itu pertama adalah pemimpin harus merangkul semua stakeholder yang ada di Kota Jayapura. Semua paguyuban-paguyuban, semua suku-suku. Ya, saya melakukan copy morning. Mungkin ada kendala apa, kita saling memecah saran mereka apa yang kita lakukan. Tidak berjarak begitu ya Pak? Tidak ada jarak. Kita tidak sama-sama untuk memecahkan Kota Jayapura. Sehingga Kota Jayapura aman di masa Natal. Jadi yang saya melakukan seperti di bulan puasa ini, bulan Ramadan, saya melakukan safari Ramadan. Berbuka puasa dengan seluruh musola. Selama 10 tahun semua di Kota Jayapura ada 186 musola dan masjid. Itu saya sudah datangi semuanya. Semuanya. Iya, melihat secara dekat bagaimana perkembangan umatnya, bagaimana dengan tempat peribadatan mereka, dan kita memberikan bantuan, lalu arahan-arahan. Itu dan juga masyarakat saya yang umat Nasrani menjaga masjid pada malam sholat tarawih. Jadi pemuda-pemuda Kristen. Juga